Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kita tentang fikih, masih berurusan dengan fikih usrah, fikih keluarga, yaitu tentang babun fi mawani al-hadanah, bab tentang penghalang-penghalang pengasuhan. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang hukum-hukum pengasuhan. Siapa yang berhak untuk mengasuh anak? Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang apa-apa saja yang menyebabkan terhalangnya pengasuhan. Walaupun dalam bab yang pertama atau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang tingkatan-tingkatan orang yang mengasuh yang lebih berhak. Akan tetapi kalau seandainya penghalang-penghalang pengasuh ada pada dirinya, maka gugurlah padanya dan pindahlah kepada orang yang setelahnya. Min mawani al-hadanah ar-riq. Di antara penghalang-penghalang pengasuhan adalah status perbudakan. Status dari orang yang boleh mengasuh itu ternyata dia adalah seorang budak, maka gugurlah pengasuhan. Fala hadanata liman fihi riqun walau qalla. Maka tidak ada jenis pengasuhan sedikit pun bagi seseorang yang pada dirinya terdapat status perbudakan, walaupun sedikit. Maksudnya bagaimana? Boleh jadi dia sudah berupaya untuk memerdekakan dirinya dari perbudakan, tapi masih ada nyangkut, belum bebas 100%. Berarti masih ada sifat atau status perbudakan pada dirinya. Li'anna al-hadanata wilayah, karena pengasuhan itu adalah hak penguasaan, hak kewalian. Hak memberikan wewenang. War-raqiqu laysa min ahli al-wilayah. Seorang budak sahaya
bukanlah termasuk orang yang dikategorikan memiliki hak wewenang penguasaan, wewenang untuk melakukan tindakan. Wali'annahu masyghulun bi khidmati sayyidihi wa manafi'uhu mamlukatun li sayyidih. Karena si budak ini sibuk untuk melayani tuannya, dan kemampuan yang ada pada dirinya, jasa dan manfaat yang ada pada dirinya milik sepenuhnya adalah milik dari tuannya. Jadi bagaimana dia akan mengasuh orang lain sementara jasa dia itu, tenaga dia itu, perhatian dia terhadap pengasuhan itu adalah milik dari tuannya. Maka yang pertama, seorang budak tidak boleh diberikan hak pengasuhan. Yang kedua, wala hadanata li fasiqin. Tidak ada hak pengasuhan kepada seorang yang fasik. Siapa yang fasik ini? Orang yang bermaksiat. Fasik kharijun an ta'atillah. Orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Li'annahu la yuthaqu bihi fiha. Karena orang yang fasik ini tidak bisa dipercayai di dalam pengasuhan. Misalkan dia pengicuh, pelalai, tidak amanah. Bagaimana kita memberikan seorang anak kepadanya untuk diasuh? Wa fi baqa'il mahdun indahu darurun alaihi. Di dalam keberadaan anak asuh pada orang yang seperti ini akan membahayakan diri anak asuh itu sendiri. Li'annahu yusi'u tarbiyatah. Karena seorang fasik akan mendidik anak itu dengan cara yang salah. Wa yunshi'uhu ala tariqatihi. Boleh jadi dia akan dikembang pertumbuhannya sesuai dengan metode hidupnya. Dia suka minum, ya otomatis nanti anaknya akan suka minum juga. Dia perokok, anaknya akan menjadi perokok. Dia di lingkungan pembohong, maka akan jadi pembohong. Ya, karena anak itu akan berada di dalam lingkungannya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhwidanihi aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap yang dilahirkan telah dalam keadaan fitrah, lurus. Ibu bapaknya yang akan menjadikan dia Nasrani, Majusi, Nasrani, Yahudi, Nasrani atau Majusi. Artinya lingkungan. Wala hadanata li kafirin ala muslim. Tidak ada hak pemeliharaan atau pengasuhan bagi seorang kafir atas seorang muslim. Li'annahu awla bi'adam al-istihqaqi min al-fasiq. Karena orang kafir ini lebih utama ya untuk tidak diberikan hak asuh melebihi dari orang fasik. Kalau orang fasik aja enggak boleh, apalagi orang kafir gitu. Li'anna dararahu akthar, karena bahayanya lebih besar. Fa innahu yaftunu al-mahduna fi dinihi wa yukhrijuhu 'anil islam bi ta'limihi al-kufra wa tarbiyatihi 'alaihi. Karena anak yang diasuh tadi akan bisa terfitnah di dalam agamanya, yang bisa mengeluarkannya dari Islam dengan diajarkan kepadanya kekufuran dan mendidiknya di atas kekufuran. Artinya kalau seandainya seorang satu keluarga suami istri berpisah karena si istri masuk Islam, ya, yang si suami masih tetap di agamanya,
maka si anak itu tidak boleh diberikan kepada bapaknya yang kafir, ya, karena tidak berhak sama sekali untuk pengasuhan, karena akan menjadikan dia, akan membahayakan dia dalam agamanya. Wala hadanata limutazawwajatin bi ajnabiyyin min mahdun. Tidak ada hak pengasuhan bagi wanita yang sudah menikah, yakni ibu yang sudah menikah dengan orang yang dia asing atau bukan mahram bagi anak yang diasuh. Gimana nih? Kalau seandainya misalkan suami istri bercerai, ya, lalu setelah bercerai si istri atau ibu nikah lagi dengan adik suaminya, ya, adik suaminya, adik mantan suaminya misalkan, yang mana dia adalah paman bagi anaknya. Berarti itu siapa? Itu adalah mahramnya. Ya, kalau begitu boleh si ibu mengambil anaknya karena dia menikah dengan orang yang masih mahram bagi anaknya. Tapi kalau dengan orang lain, si ibu menikah dengan laki-laki lain yang bukan mahram bagi anaknya, ya, maka dia tidak boleh si ibu ini tidak boleh mengasuh anaknya, ya. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam liwalidati tifl, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada ibu seorang anak, anti ahaqqu bihi ma lam tankihi, engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah. Tapi kalau sudah menikah, maka itu tidak ada haknya lagi. Walianna az-zawja yamliku manafi'aha, karena si suami memiliki hak untuk mendapatkan manfaat pelayanan dari istri, ya. Wa yastahaqqu man'aha minal hadanah, si suami ini punya hak untuk menghalangi si wanita tadi untuk mengasuh anaknya. Dia bilang, oh enggak bisa, enggak boleh ngasuh, kamu harus melayani saya, katakan. Sudah, ya. Wal muradu bil ajnabi huna man laysa min asabatil mahdun. Yang dimaksud dengan ajnabi di sini yaitu orang yang bukan dari asabah, bukan tergolong dari asabah, yakni kaum laki-laki dari yang mau mewarisi dari si yang diasuh, bukan dari pihak bapak-bapaknya, gitu, kaum laki-lakinya. Falau tazawwajat biqaribi mahduniha lam tasqut hadanatuha. Kalau seandainya si wanita tadi menikah dengan kerabat atau kerabat anaknya, yakni berarti kerabat dari suaminya, mantan suaminya, maka tidaklah gugur pengasuhan. Jadi seperti tadi, seperti mungkin adik iparnya atau kakak iparnya, dia menikah setelah dia bercerai dengan suaminya, atau mungkin suaminya meninggal dunia, ya, ketika dia menikah dengan orang-orang yang merupakan karib kerabat dari si anak tadi, dari pihak bapaknya, maka si ibu masih boleh mengasuh anaknya. Fa in zala ahadu hadhil mawani', apabila salah satu dari penghalang-penghalang di atas hilang, yakni tidak terpenuhi, bi an utiqar raqiq,
wa taba al-fasiq wa aslama al-kafir wa tulliqat al-mutazawwajah raja'a man zala anhu al-mani'u min haula'i ila haqqi fil hadanah liwujudi sababiha ma'antifa'il mani' minha. Kalau seandainya faktor-faktor penghalang tadi hilang, seperti budak yang tadi penghalangnya adalah budak ternyata dimerdekakan, ya, atau yang orang tadi fasik ternyata dia bertobat, atau orang kafir tadi dia sudah masuk Islam, atau yang sudah menikah tadi ternyata bercerai, ya, maka ketika penghalang ini hilang, maka hak untuk mengasuh kembali kepadanya, disebabkan adanya sebab dari dia mengasuh, ya, dan tidak ada penghalang-penghalang lagi yang menghalanginya. Kalau tadi dia ibunya menikah dengan orang lain, itu adalah penghalang, ternyata diceraikan, hanya seminggu cerai misalkan, sudah dia bisa balik lagi untuk mengasuh anaknya. Wa idza arada ahadu abawai al-mahdun safaran tawilan wa lam yaqsid bihi al-mudarata ila baladin ba'idin liyaskunahu wa huwa wa tariquhu aminan fal hadanatu takunu lil ab. Jika salah satu kedua dari orang tua hendak pergi lama untuk menetap di daerah yang jauh tanpa bermaksud mentelantarkan anak, misalkan ayah ibu ini tidak berpisah, tapi karena usaha atau kerja dan yang lainnya dia harus pergi, atau salah satunya pergi bersafar jauh, ya, dan menetap tempat tersebut, tapi bukan maksud untuk mentelantarkan anaknya. Wa huwa wa tariquhu aminan, daerah tersebut serta perjalanan menuju ke sana tergolong aman, lancar, aman, ya. Fal hadanatu takunu lil ab, maka hak pengasuhan diberikan kepada ayah. Sawan kana huwa musafir awil muqim, baik dia adalah orang yang musafir atau dia adalah orang muqim, yang berangkat, yang safar itu adalah ibunya. Li'annahu huwa alladhi yaqumu bita'dibi waladihi wal muhafazati alaih, karena si bapak dialah yang mendidik anaknya, dialah yang memelihara dan menjaga anaknya. Fa idza kana ba'idan anhu lam yatamakkan min dzalika wa dha'al walad, karena kalau seandainya apabila dia jauh dari anaknya lalu tidak memungkinkan untuk mendidik anaknya, maka otomatis anak itu akan menjadi sia-sia. Anak tidak punya bapak walaupun dia masih hidup, ya. Wa in kana safaru ila baladin qaribin duna masafat al-qasr li gharad as-sukna fihi fal hadanatu lil sawa'an kanat hiya al-musafiratu aw al-muqimah li'annaha atamma shafaqatan 'ala al-mahdun wa li'annahu yumkinu li abihi al-ishrafu 'alayhi fi tilka al-halah. Tapi kalau seandainya safarnya kepada negeri yang tidak jauh, ya, kalau yang tadi jauh, safar yang boleh mengqasar solat, yaitu seperti ke Bukit Tinggi, Payakumbuh, ya, maka itu hendaklah pemeliharaan anaknya diserahkan pengasuhannya kepada bapaknya. Tapi kalau safarnya itu adalah dekat, safar itu adalah keluar dari negeri tempat tinggal seseorang, itu namanya safar. Ada safar ba'idah yang jauh, yang dinamakan dengan masafat al-qasr, yakni jarak yang boleh mengqasar, itu jauh. Ada yang tidak, di bawah dari itu, mungkin 40 kilo atau 20 kilo gitu, ya.
li gharid sukna fihi, dengan tujuan adalah untuk tinggal di sana, fal hadanatu lil maka hak pengasuhan diberikan kepada ibu, sawan kana hiya al musafira awil muqimah, baik yang safar itu adalah ibunya atau dia yang mukim. Ya, kalau dia safar berarti ikut sama ibunya. Ya, kalau seandainya ibunya mukim, dia berada dengan ibunya, bapaknya yang berangkat. Li'annaha atamma syafaqatan al-mahdun, karena si ibu lebih sempurna kasih sayangnya kepada anak. Wa li'annahu yumkinu li abihi al-ishrafa 'alaihi fi tilka al-halah, karena dalam kondisi yang seperti itu sangat memungkinkan bagi bapaknya untuk mengawasinya dalam kondisi seperti itu. Yani dia bisa dekat, dia bisa pulang balik, dan itu sangat memungkinkan. Adapun kalau safar yang jauh, dengan catatan tadi adanya perjalanan yang aman, ya tidak ada peperangan yang menghalangi perjalanannya, maka dalam kondisi itu adalah si bapak yang berhak. Amma idza kana as-safaru li hajatin thumma yarji', adapun kalau perjalanan itu atau safar itu karena sebuah kebutuhan, kemudian dia kembali, ya seperti orang berdagang, ya sudah berdagang pulang lagi, itu berdagang pulang lagi, gitu ya. Au kana at-tariqu aw al-balad al-musafiru ilaihi makhufaini, fa inna al-hadanata takunu lil-muqim minhuma li'anna fi as-safari bil mahdun idraran bihi fi hatain halatain. Atau yang kedua adalah jalan yang ditempuh atau negeri yang akan didatangi itu dikhawatirkan jalannya mungkin ada mudarat, ada bahaya, atau tinggal di negeri sana itu ada bahaya, maka pengasuhan diberikan kepada orang yang tinggal. Kalau tadi berarti kalau misalkan haknya kepada bapak, kalau bapaknya safar, anaknya ikut safar. Kalau bapaknya di rumah, anaknya tetap di rumah. Ya ibunya yang safar. Tapi kalau yang dekat tadi, ya yang dekat, kalau yang safarnya ibu, dia ikut dengan ibunya. Kalau ibunya mukim, dia ikut dengan mukim. Boleh. Tapi kalau seandainya negeri itu adalah negeri terkhawatirkan ada bahaya, ya tidak ada keamanan di sana, maka hak asuh diberikan kepada yang tinggal. Ya, artinya apa? Anak itu tidak boleh dibawa untuk bersafar, karena membawa anak dan bersafar itu akan memudaratkannya dalam kedua kondisi. Ya, ya seperti juga berdagang, dibawa berdagang misalkan, ya itu juga membahayakannya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, law arada al-idrara wal-ihtiyala ala isqat hadanat al-um fasafara liyatba'ahu al-walad fahadhi hilatun munaqidatun liman qasadahu asy-syari' lima qasadahu asy-syari' fa innahu ja'ala al-umma ahaqqu bil waladi min al-ab ma'a qurbi ad-dari wa imkani al-liqa'i kulla waqtin. Ibnu Qayyim ini mengatakan, kalau seandainya bapak ini ingin memudaratkan, ya ada tujuannya yang tersirat, atau dia punya akal-akalan supaya hak asuh itu dari ibu gugur, ya, fasafara liatba'ahu alwalad, lalu dia bersafar agar diikuti oleh anaknya, fahadhi hilatun munaqidatun lima qasadahu syari'. Akal-akalan ini kontroversial dengan tujuan yang didudukkan oleh syariat. Fa innahu ja'ala al-umma ahaqqu bil walad min al-ab, karena Islam menjadikan ibu lebih berhak untuk mengasuh anaknya ketimbang dari bapaknya, ma'a qurbid dar, ditambah lagi kedekatan
kampungnya, wa imkanin liqa' kulla waqtin, dan memungkinkan untuk bertemu setiap saat. Ya, ada 2 poin. Tidak terlalu jauh, memungkinkan ketemu, kemudian ibu adalah orang yang lebih berhak. Maka ibu yang berhak. Kalau seandainya ada si bapak berupaya untuk mengakal-akali supaya ibunya tidak mengasuh, lalu dia lakukan safar supaya anaknya ikut safar, maka ini adalah tidak dibolehkan. Ila anqal, sampai beliau mengatakan, wa akhbara ya'ni nabi, yakni Nabi memberitahukan, anna man farraqa bainal walidati walad wa waladiha farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumil qiyamah. Nabi memberitahukan bahwa siapa yang memisahkan antara anak dengan ibunya atau antara ibu dengan anaknya, ya, dia pisahkan, maka Allah akan memisahkan antara dia dengan orang yang dia cintai nanti pada hari kiamat. Al-jaza' min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amalan yang dilakukan. Wa mana'an tuba'a al-um duna waladiha wal waladu dunaha, maka dilaranglah dijual ibu, maksudnya kalau seandainya dia budak, ya, ini ibu budak, dijual ibu, anaknya enggak, jadi artinya menyebabkan dia berpisah dengan ibunya, ya. Wal waladu dunaha, atau dijual anak, ibunya tidak ikut sertakan, ya, berarti itu kondisi seperti itu otomatis terpisah ibu dengan anak. Ada bilang ambo ibunya, anak anda dah, ya. Wa in kana fi baladin wahidin, apabila keduanya anak dan ibu itu di satu negeri, itu adalah dilarang untuk menjualnya kayak gitu. Ya, fa kaifa yajuzu ma'a hadha tahayyul 'ala tafriq bainaha wa bain waladiha tafriqan ta'uzzu ma'ahu ru'yatuhu wa liqa'uhu. Lalu bagaimana dibolehkan untuk mengakal-akali, untuk memisahkan antara ibu dengan anaknya, pemisahan yang menyebabkan susah untuk ketemu, dibawa jauh misalkan, ya, susah untuk melihatnya, susah untuk ketemu. Wa ya'uzzu 'alaiha sabru anhu wa faqduhu, yang mana sangat sulit bagi si wanita, si ibu untuk bersabar terhadap anaknya, atau sangat sulit baginya untuk kehilangan anaknya. Fahadha min amhalil mahal bal qada'ullah wa rasuluhu ahaq. Dan ini adalah yakni siasat yang paling jelek, mengakal-akali yang paling jelek, ya, berusaha untuk memisahkan ibu dengan anaknya. Malahan ketetapan Allah dan Rasulnya itu lebih berhak, yakni tidak boleh untuk dipisah. Annal walad lil safar al ab aw aqam wan nabiy qala anti ahaqqu bihi ma lam tankihi, bahwasanya anak itu adalah hak milik ibu untuk diasuh, ya, baik itu bapaknya safar atau bapaknya tidak bersafar, maka ibunya lebih berhak. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala anti ahaqqu bihi ma lam tankihi, engkau wahai wanita, ya, lebih berhak untuk mengasuh anak selama engkau belum menikah. Fa kaifa yuqalu anti ahaqqu bihi ma lam yusafir ab, lalu bagaimana kita bisa mengatakan engkau lebih berhak dengan anak selama bapaknya tidak bersafar? Wa aina hadza fi kitabillahi wa fi sunnati rasulih, mana tempatnya dalam Al-Quran dan sunnah Nabi, atau fatwa ashabihi wa qiyas sahih, atau fatwa dari para sahabat, atau logika yang benar. Fala nassa wala qiyasa wala maslahata, tidak ada nas, tidak ada qiyas, tidak ada kemaslahatan. Ini perkataan Ibnu Qayyim. Berarti Ibnu Qayyim dia menanggapi, menyikapi fenomena pada saat itu.
adanya upaya orang untuk membeli budak perempuan tapi dipisah dengan anaknya, atau anaknya yang merupakan budak tapi ibunya tidak disertakan, ya. Wa amma takhyir ghulam baina abawayhi, adapun memberikan hak untuk memilih kepada anak, memilih antara ibu atau bapaknya, fayahsulu 'inda bulughihi sabi'ata min umrih, sudah boleh diberikan ketika anak itu berumur 7 tahun. Di bawah dari 7 tahun enggak, sesuai dengan tadi pengasuhan. Karena balita ya sampai umur 6 tahun, 7 tahun kurang, itu masih masa kanak-kanak, masa pengasuhan, maka itu diberikan kepada ibu, ya, lebih berhak. Tapi kalau sudah berumur 7 tahun, di mana 7 tahun itu adalah awal mumayyiz bagi anak, tamyiz, umur tamyiz. Makanya Nabi SAW menyuruh juga anak-anak yang sudah berumur 7 tahun untuk sholat. Maka padanya atau waktu itulah kita mengajak anak kita ke masjid, karena dia sudah paham dengan pembicaraan kita. Ulama mengatakan bahwa tamyiz masuk di sini ukurannya adalah fahmul khitab. Si anak paham dengan pembicaraan. Ya, kalau dia sudah paham berarti dia sudah mumayyiz. Kalau belum paham berarti belum mumayyiz. Ya. Fa idza balagha 7 sinina wa huwa 'aqil. Kalau seandainya anak ini sudah sampai umur 7 tahun dan dia berakal. Kalau sekarang umur 7 tahun anak-anak sudah berakal belum? Ya, masih jauh ya. Belum seperti yang dahulu-dahulunya. Fa innahu yukhayyaru baina abawayhi, maka si anak ini diberikan kebebasan untuk memilih siapa di antara orang tuanya akan dia pilih, ibu atau bapaknya. Fayakunu 'inda man ikhtara minhuma qada bidzalika Umar wa Ali. Rawat Tirmidzi wa ghairuhu min hadits Abi Hurairah qala ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inna zawji yuridu an yadhhaba bibni faqala ya ghulam hadha abuk wa hadhi ummuk fakhudh bi yadi ayyihima syi'ta fa akhadha bi yadi ummihi fantalaqat bih. Yani diberikan hak pilih kepada anak tadi antara ibu dan bapaknya. Fayakunu 'inda man ikhtara minhuma, maka si anak ini akan berada pada orang yang dia pilih, ya, ibu atau bapak yang dia pilih oleh anak itu. Wa qadha bidzalika Umar wa Ali. Umar dan Ali memberikan keputusan seperti itu. Jadi suruh anaknya memilih, dia mau pilih siapa? Pilih ibunya, iya, dia tinggal sama ibunya. Pilih bapaknya, dia tinggal dengan bapaknya. Imam Tirmidzi dan yang lainnya meriwayatkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dia mengatakan ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang perempuan datang kepada Nabi lalu dia mengatakan inna zawji yuridu an yadhhaba bibni. Suamiku pengen membawa anaknya, ingin bersafar membawa anaknya. Faqal, lalu Nabi mengatakan, ya gulam, wahai anak, hadza abuk wa hadhi ummuk, ini bapakmu dan ini ibumu. Fakhudh biyadi ayyihima syi't, peganglah tangan siapa yang engkau sukai, yang engkau kendaki. Fa akhadha biyadi ummihi, lalu dia peganglah tangan ibunya. Fantalaqat bih, ibu pun berangkat, ibunya berangkat dengan membawa anaknya tadi. Fadallal hadis,
ala anna al-ghulama idza istaghna bi nafsihi yukhayyaru baina abawayhi fa innahu idza balagha haddan yastati'u ma'ahu an yu'riba an nafsihi famala ila hadil abawaini dalla annahu arfaqu bihi wa ashfaq alaihi faqaddima lidzalik. Hadis ini menunjukkan bahawa si anak apabila dia sudah bisa mandiri, ya, sudah mandiri,